Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam program kita Kisah dan Ibrah. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan kisah tentang bagaimana kehebatan dari sedekah. Sekalipun sedekahnya itu kecil, namun sedekah itu terkadang punya nilai yang bisa merubah kehidupan seseorang. Karena sesungguhnya pada hakikatnya kecil dan besar itu hanya dalam ukuran manusia. Dalam ukuran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan balasan untuk orang yang bersedekah bukan karena kecil atau besar yang disedekahkan, namun bagaimana kondisi orang tersebut ketika dia bersedekah dan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang gemar untuk bersedekah. Dalam satu kitab yang berjudul Majmu' Ramadhaniyah yang berisi kumpulan nasihat dari Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang dikumpulkan oleh salah satu keturunan beliau, di situ dikisahkan tentang keutamaan sedekah. Bahwasanya di zaman Bani Israel ada seseorang yang berjalan melewati padang pasir dan di dalam perjalanannya dia berjumpa dengan seseorang yang sedang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang penuh dengan kewibawaan, keagungan, merintih dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang Bani Israel tadi merasa heran, ini enggak pernah saya melihat orang zikir sampai sekhusyuk ini, sampai menggetarkan hati seperti ini. Saya harus nanya nih sama dia, apa sih sebenarnya yang dia rasakan? Maka didatangi orang tersebut lalu bertanya, gimana keadaan kamu? Ya keadaan saya seperti ini yang kamu lihat. Oh, kamu zikirnya luar biasa, kamu cinta sama Allah ya? Iya saya cinta sama Allah. Benar kamu cinta sama Allah? Iya benar saya itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kamu itu benar cinta kepada Allah, tunjukkan bukti cintamu kepada Allah kepadaku. Maka orang ini langsung mengangkat suaranya berteriak, Allah. Dan akhirnya selesai dia meneriakkan nama Allah, dia jatuh dan setelah dilihat ternyata dia meninggal dunia. Dan akhir kata yang dia sebut adalah nama Allah. Kecintaan kepada Allah membakar jiwanya hingga dia meninggal dunia sekaligus setelah menyebutkan nama Allah, Allah, Allah. Akhirnya orang itu merasa menyesal, waduh saya repot sekarang ini, udah orang meninggal karena saya. Sekarang saya di padang pasir, saya harus ngurus jenazahnya. Dia pergi cari pertolongan, ketika dia udah mendapatkan pertolongan, dia bawa air, dia bawa kain kafan, maka dia cari jenazah tersebut telah menghilang. Dan ketika itu dia mendengarkan sebuah hatif, sebuah suara yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus makhluk-makhluknya yang mulia untuk mengutus jenazah orang tersebut. Mengurusnya, memandikannya, mengafaninya, menyolatkan dan menguburkannya. Lalu hingga hamba tadi, Bani Israel tadi, orang tadi bertanya pada hatif tersebut, apa amalnya orang ini hingga dia bisa berzikir seperti itu? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan makhluk Allah yang mulia untuk mengurus jenazahnya? Maka suara tadi menjawab, iya, dia itu adalah dulunya seorang pendosa pelaku maksiat. Bahkan dia pernah dalam hidupnya selama 12 tahun tidak pernah beramal kebajikan sekalipun. Apa yang merubah dirinya? Ternyata di malam hari dia pernah bawa makan dan dia gak punya apapun kecuali itu. Ketika dia akan memulai makanan yang memakan makanan yang dia bawa, maka ketika itu datanglah seorang pengemis yang benar-benar kelaparan. Lalu dia bingung, kalau ini saya makan itu pengemis bisa mati kelaparan. Saya harus siap lapar demi dia. Dia bungkus lagi makanan itu,
maka dia serahkan kepada pengemis yang kelaparan tersebut. Lalu pengemis itu mendoakan, sebagaimana kamu membebaskanku daripada kelaparan, semoga Allah membebaskanmu daripada kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa pengemis tadi dan langsung keadaannya berubah menjadi orang yang ahli beribadah, bahkan taat kepada Allah, menikmati ibadahnya, menikmati zikirnya, menikmati salatnya, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu jangan pernah kita meremehkan sedekah. Sedekah itu punya nilai yang luar biasa. Sedekah itu adalah cara untuk menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Idhahul Asrar Ulumil Muqarrabin pernah dikisahkan sekelompok orang dari Bani Israel ketika itu mengalami masa paceklik hingga akhirnya bertanya amal apa yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, maka Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang hidup di zaman itu mengatakan, cari ridhonya orang-orang miskin, penuhi keperluan mereka, cukupi apa yang mereka perlukan, maka kamu akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu mereka Bani Israel mengerjakan itu dan kontan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena bersedekah kepada orang-orang miskin. Sedekah punya banyak sekali kemanfaatan. Dari riwayat yaitu badiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Kamu bersegera sedekah. Kenapa? Karena bala itu enggak bisa melewati sedekah. Bala itu enggak bisa melangkahi sedekah. Ada pula riwayat yang lain namun dari salah seorang sahabat, bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Kamu cari waktu sedekah itu di pagi hari. Di pagi hari harus kamu sedekah. Kenapa? Bala itu enggak akan bisa melangkahi sedekah. Artinya setiap pagi kamu sedekah, maka hari itu kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala dan musibah yang ada. Dan juga dalam riwayat yang lain Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, innas shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatassu. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah dan mencegah orang daripada meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis tentang keutamaan sedekah. Namun kita semuanya harus tahu bahwasanya sedekah itu harus dilaksanakan dengan ilmu. Yaitu bersedekahlah Anda dengan adab. Jangan mengungkit-ungkit, dengan memuliakan sang penerima. Dan carilah orang-orang yang layak untuk menerima sedekah Anda. Siapa yang paling pas untuk kita sedekahi? Setiap orang yang fakir miskin itu layak untuk kita berikan sedekah kepadanya. Namun apabila ada orang yang fakir atau yang miskin dan dia mastur, tidak pernah mau meminta dan tidak pernah mau menunjukkan kepada orang lain kalau dirinya itu miskin, padahal dia itu miskin, maka apabila kita memberikan kepada dia, maka itu jauh lebih afdal. Kenapa? Karena orang miskin yang menutup dirinya, enggak berharap kepada orang lain, berharapnya hanya kepada Allah. Apabila kita memberi kepada mereka, langsung kontan balasan dari Allah Subhanahu wa taala akan kita terima. Oleh karena itu, sedekah itu punya kemanfaatan yang luar biasa. Sebagai penutup, sedekah ada 4 huruf. Shad, dal, qaf, dan ta. Taknya berupa hak, tak marbutah ya, berarti berupa makna hak. Sedekah itu bermakna syianah, menjaga kita dari segala macam keburukan. Dal bermakna dalalah, petunjuk, akan memberikan kita petunjuk untuk mengerjakan yang paling baik atau petunjuk untuk menjadikan kita terhindar daripada segala macam keburukan. Qaf artinya qiyadah, akan menuntun kita untuk berbuat yang terbaik, dan hak adalah hidayah, akan memberikan petunjuk kepada kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu masih banyak sekali keutamaan tentang sedekah, namun tentunya waktu yang singkat ini tidak bisa kita jelaskan semuanya. Dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah bahwasanya sedekah kita mungkin hanya kecil, mungkin hanya remeh, tapi kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik 180 derajat. Karena sedekah
Dan itu adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.